menceritakan ada seorang sahabat yang bertanya kepada Rasulullah terkait mata pencaharian yang paling baik. Kemudian beliau bersabda, hadis riwayat Ahmad berkata, pekerjaan seorang laki-laki dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang mabrur diberkahi. Sedangkan para ulama telah sepakat mengenai kebolehan akad jual beli. Disyariatkannya jual beli tersebut merupakan salah satu cara untuk merealisasikan keinginan dan kebutuhan manusia. Karena pada dasarnya manusia tidak akan dapat hidup sendiri tanpa berhubungan dan bantuan orang lain. Dalam jual beli terdapat syarat. Berikut syarat jual beli dalam Islam. 1. Penjual dan pembeli melakukan transaksi dengan sadar dan ridho, artinya tak ada paksaan atau ancaman kepada salah satu pihak untuk melakukan transaksi. 2. Pihak yang bersangkutan, pembeli dan penjual harus sudah dewasa, cakap dan dalam kondisi sadar saat melakukan transaksi. Artinya tak ada penipuan, pengelabuan terhadap salah satu pihak karena sedang tidak sadar atau masih anak-anak. 3. Adanya akad alias kesepakatan jual beli kedua belah pihak, artinya jual beli itu diikrarkan sehingga kedua pihak sama-sama sadar bahwa mereka melakukan jual beli dan saling mengetahui. 4. Barang yang diperjualbelikan adalah dimiliki sepenuhnya oleh penjual, artinya barang itu bukan barang curian, pinjaman atau barang yang hanya dikuasai penjual. Secara lain, penjual adalah memang pihak yang berhak atas barang tersebut. 5. Objek yang diperjualbelikan bukanlah barang yang terlarang atau haram. Maksudnya, objek itu adalah barang bermanfaat, tidak menimbulkan musibah atau dilarang agama atau masyarakat, sehingga jual beli itu menghasilkan manfaat. 6. Harga jual beli itu harus jelas. Ini adalah asas transparansi. Selain tanpa paksaan, jual beli dalam Islam harus mengedepankan kejujuran, sehingga dua pihak yang bertransaksi sama-sama tahu berapa nilai transaksi mereka. Hukum jual beli. Dalam hukum jual beli ada 4, yakni diantaranya 1. Pihak yang bertransaksi. Dalam jual beli, dua pihak yang bertransaksi harus ada dan harus ada penjual dan pembeli. Jika tidak ada salah satu pihak itu, maka jual beli tidak bisa terpenuhi. Kedua, barang atau objek jual beli. Jual beli adalah aktivitas tukar-menukar barang atau jasa. Maka saat jual beli barang atau objek ini harus ada dan bisa dipahami oleh kedua pihak. 3. Harga yang disepakati. Jika sudah ada penjual, pembeli dan barang yang mereka transaksikan, maka harus ada kesepakatan. Harga ini harus terbuka dan diketahui oleh dua pihak. Jika ada pihak yang tersepakat dengan harga, maka jual beli tidak sah. 4. Akad atau serah terima. Akad ini menunjukkan bahwa penjual dan pembeli sudah akur. Penjual sudah melepas barang atau objeknya. Pembeli mau membayar sesuai dengan harga yang disepakatinya. Dalam dunia properti, akad ini bahkan dibuat secara tertulis dan dibuat di depan notaris. Khiyar dalam jual beli. Khiyar adalah memilih antara dua pilihan, boleh melanjutkan jual beli atau membatalkannya karena beberapa sebab. Pada dasarnya, Islam mengajarkan jual beli harus dilaksanakan atas dasar suka sama suka tanpa ada salah satu pihak yang dirugikan. Khiyar ada 3 macam, yaitu sebagai berikut. 1. Khiyar majelis, yaitu penjual dan pembeli boleh meneruskan atau membatalkan proses jual beli selama keduanya masih berada dalam satu tempat jual beli. 2. Khiyar isyarat, yaitu pilihan antara penjual dan pembeli untuk melanjutkan atau membatalkan jual beli setelah mempertimbangkan dalam tenggang waktu tertentu. Masa khiyar syarat paling lama adalah 3 hari. 3. Khiyar aib, adalah pembeli boleh mengembalikan barang yang sudah dibeli apabila pada barang terdapat kecacatan. Sesungguhnya kecacatan tersebut telah ada sebelum akad jual beli, akan tetapi tidak diketahui oleh penjual dan pembeli. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.